Adian Apitupulu Skakmat AHY. Data yang disampaikan AHY salah total, auto kena mental, dan menanggung malu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi pertama begini loh, semua yang menuduh sesuatu atau menyatakan sesuatu, pertama wajib membuktikan dulu pernyataannya. Nah, AHY harus membuktikan dulu pernyataan dia. Bagaimana membuktikannya? Buka datanya. Data 70%, 80% itu apa saja, di mana, dibangun tahun berapa, selesai tahun berapa, dan kapan Jokowi kemudian melakukan gunting pitanya. Jangan kemudian ada datanya, ya mana? Berapa persentasenya? Yang mana contohnya gitu loh. Kenapa? Kalau dia tidak mampu membuktikan, lebih baik tidak usah menyampaikan apa-apa. Nggak pas juga ketika disampaikan bahwa cuman tinggal menggunting pita. Menurut saya itu hal yang nggak konstruktif bahasanya. Karena apa? Karena kalau proyek mangkrak itu dibiarkan mangkrak, maka dia akan menjadi kerugian negara. Nah, kalau kemudian dia dilanjutkan, maka dia akan menjadi bermanfaat bagi bangsa ini. Jadi nggak ada itu persoalan menggunting pita atau harus berterima kasih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini kan bangsa loh, untuk bangsa dan negara. Untuk apa bicara terima kasih dan tidak terima kasih? Nah, kalau program-program ini kemudian mau diklaim semuanya oleh hasil pekerjaan era SBY gitu ya, kalaupun semua infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi yang hanya melanjutkan hasil dari pembangunan era SBY yang nggak selesai atau mangkrak, kalaupun itu nggak mau dihitung, tetap aja lebih banyak pekerjaannya Pak Jokowi. Ambil aja deh, klaim aja semuanya gitu, tetap aja nggak sebanding gitu. Sepengetahuan saya, Pak SBY selama 10 tahun memang bangun sih, memang bangun. Tapi banyak yang tidak selesai. Jalan tol Jakarta-Surabaya nggak nyambung juga di era SBY. Banyak bendungan yang mangkrak juga. Airport di Kertajati mangkrak juga. Hambalang sudah jadi istana hantu. Anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Apitupulu membeberkan sejumlah perbandingan data infrastruktur selama 2 periode masa pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Adian membeberkan perbandingan data itu sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengklaim 70–80% infrastruktur pada pemerintahan Jokowi merupakan proyek SBY sehingga Jokowi hanya kebagian gunting pita. Adian mengaku kasihan kepada AHY lantaran salah menyampaikan data di depan publik. Klaim AHY itu sebelumnya disampaikan saat membuka rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat tahun 2022 di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta Pusat, Kamis 15 September. Adian juga menyinggung nasib AHY yang memutuskan untuk berhenti dari TNI pada usia muda, kemudian gagal menjadi gubernur DKI Jakarta, dan justru sekarang malah menyampaikan data infrastruktur yang menurutnya tidak valid. Ia kemudian mencoba membuktikan klaim AHY melalui parameter 3 jenis infrastruktur pada zaman pemerintahan SBY dan Jokowi. Sebagai alat ukur awal kapan pembangunan, ia menggunakan dari tahap konstruksi infrastruktur yang dimulai. Pertama, jalan tol. Adian menyebut jalan tol yang dibangun pada era SBY periode 2005 hingga 2014, mulai dari konstruksi hingga gunting pita total 189,2 km. Sementara jalan tol yang dimulai konstruksinya di pemerintahan SBY dan dirampungkan pada era pemerintahan Jokowi, total ada 222 km. Kedua, bandara. Ia mengatakan hingga akhir 2014 SBY menyelesaikan 24 bandara yang sebagian besar sudah dikerjakan oleh Presiden sebelum SBY. Dengan demikian, SBY menurutnya hanya meneruskan sebagian proyek bandara dan tinggal gunting pita atau dikatakan bukan membangun seluruhnya dari awal. Adian melanjutkan, bandara yang groundbreaking-nya dilakukan SBY namun akhirnya diselesaikan Jokowi jumlahnya ada 7 bandara yaitu Kertajati, Tebelian, Muara Teweh, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, dan Namniwel. Adapun bandara yang konstruksinya dimulai oleh Jokowi sejak 2015 dan akan selesai 2023, total ada 31 bandara. Ketiga, bendungan. Adian menyebut beberapa bendungan yang dimulai konstruksinya pada 2014 atau beberapa bulan sebelum masa jabatan SBY berakhir seperti Bendungan Teritip, Ragnamo, Logung, Gondang, dan Pidekso. Menurutnya SBY hanya sempat melakukan seremoni peletakan batu pertama.
Sementara klaim bendungan yang menurut SBY berperan cukup besar kendati tak sampai rampung, menurut Adian hanya 13 bendungan saja. Dan proses penyelesaian dikerjakan selama pemerintahan Jokowi, yakni dari 2015 hingga nanti 2023. Total ada 39 bendungan sementara 4 lagi diresmikan tahun 2025. Adian lantas berharap 3 data perbandingan jenis infrastruktur yang telah ia beberkan dapat menjadi cukup bukti bahwa klaim AHY sebelumnya tidak benar. Serunya lagi, dalam keterangan yang sama, Adian juga meminta AHY agar menghubungi dirinya kalau misalnya nggak puas sama data infrastruktur pemerintahan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini termasuk data rusun yang salah satunya barusan dipakai syuting film Pengabdi Setan 2. Belum proyek mangkrak di Hambalang, komplit sudah. Kena mental nggak tuh si putra mahkota dinasti Cikeas sehabis di roasting Adian Apitupulu? Rasanya sindiran AHY soal proyek di era Jokowi yang sekedar tinggal gunting pita justru menyiratkan pengakuan seorang AHY bahwa di masa kepemimpinan Pepo-nya telah banyak proyek-proyek yang dicanangkan tapi berhenti di tengah jalan alias mangkrak. Padahal kekuasaan SBY itu 2 periode, masa waktu 10 tahun yang seharusnya mampu dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang telah direncanakan, tapi malah disalahgunakan untuk dikorupsi berjamaah. Justru pernyataan AHY tentang era yang tinggal gunting pita semakin membuka wawasan masyarakat bahwa di era 10 tahun SBY memerintah, anggaran-anggaran proyek pembangunan banyak tidak mampu mencapai tahapan gunting pita. Entah apa penyebabnya. Kalau Jokowi saja bisa sampai gunting pita, mengapa SBY tidak? Padahal sama-sama diberi waktu 10 tahun memerintah. Ini bisa menjadi bahan penilaian masyarakat, siapa di antara mereka yang tidak mampu memimpin, ya nggak? Jadi, bagaimana menurut Anda? Sri Mulyani, musuh lama yang sanggup bikin Anies tak berkutik. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Dari berbagai media sudah diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turun tangan merapikan APBD, termasuk yang dari DKI Jakarta yang sekarang jadi sorotan nasional. Ini berita yang sangat baik, terutama buat rakyat Indonesia dong. APBD sangat rentan dipermainkan. Yang sudah memakai sistem e-budgeting macam DKI Jakarta saja penyusunannya kacau. Bagi semut merubung gula, apalagi yang masih manual. Nah, Anies ini sebagai gubernur sejak awal memang tidak transparan di bidang anggaran. Dari niatnya saja sudah patut dicurigai. Jadi kalau dulu di zaman gubernur sebelumnya, anggaran itu dibuat transparan sejak awal penyusunan. Rancangannya selalu diunggah dan tersedia buat publik. Sementara Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik. Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi, ujar Anies. Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Jadi maunya apa? Rakyat tidak boleh tahu rancangan anggaran? Rakyat tidak boleh meributkan anggaran? Anies tidak mau ada transparansi anggaran? Biar rakyat ini gampang dibodohi gitu? Apa coba tujuannya? Wong itu uang rakyat kok. Akhirnya Anies pun menyalahkan sistem. Padahal sistem e-budgeting DKI Jakarta pernah diberi penghargaan oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipuji oleh KPK. Dari sini kan sudah ketahuan ya, hanya orang dungu yang masih memuja Anies dan menganggapnya sebagai pemimpin tanpa celah. Saya membayangkan pasti Mendagri Tito dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ngakak ketika mengetahui dari media bahwa Anies menyalahkan sistem anggaran di DKI Jakarta. Banyak warga DKI yang mengharapkan Mendagri bisa langsung menegur Anies dari beberapa kasus anggaran ngawur yang sudah terekspos oleh media. Namun, tupoksi dan prosedur anggaran tidak memungkinkan hal itu. Mendagri tidak akan mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah sampai hasilnya final. Ini anggaran ya, bukan kayak skripsi. Kalau belum final lalu diintervensi, ngapain kan daerah punya pimpinan dan aparatnya? Keenakan itu ntar, magabut wae. Jadi jangan salah paham Mendagri bekerja sesuai SOP dan tupoksinya. Menteri Tito tentu saja bisa mengingatkan seperti ketika beliau menyebut akan menyisir APBD, lalu memaparkan prioritas-prioritas penting buat daerah dalam menyusun anggaran. Sama saja dengan Menteri Keuangan,
Nanti kalau sudah jadi, baru akan membantu dalam merapikan. Mungkin kedepannya Menteri Sri Mulyani bisa jadi akan membuat workshop cara membuat anggaran yang baik. Bisa saja kan? Jadi sementara ini yaitu mereka berdua kalau nggak mesem nahan ketawa atau ngakak beneran ketika membaca segala kelakuan Anies dalam soal anggaran ini. Apalagi Bu Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies ketika dia masih jadi Mendikbud dulu. Ada kasus lama yang sebenarnya sudah dilaporkan kepada KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama tim advokasi Jakarta Bersih atau TAJI pada bulan April 2017. Soal over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies, ada indikasi tindakan korupsi karena ada kesalahan perhitungan anggaran yang nilainya mencapai 23,2 triliun rupiah. Laporan kepada KPK ini didasari dengan pernyataan Menteri Sri Mulyani pada bulan Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK. Setelah ditelusuri, 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebihan. Sebab dana anggaran guru yang disertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Entah Anies waktu itu yang tidak berkemampuan untuk teliti atau ada peran Anies di situ, ya kita belum tahu. Itu urusan KPK. Namun dari kasus ini bisa diambil kesimpulan bahwa Anies memang tidak punya kompetensi di bidang anggaran. Setelah itu kok sampai puluhan triliun? No wonder kan sekarang proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta ambur adul. Anies sama sekali tidak mengurusi anggaran dari awal. Ketika sudah diinput, terekspos oleh media. Baru deh ribut sendiri, kayak hanya dia yang kerja dan menyalahkan semua pihak. Bahkan sampai kepala Bapedanya mundur. Males banget kali ya disalah-salahin. Saya sudah membayangkan gimana nanti ketika Anies membicarakan anggaran ini bersama Mendagri dan Menkyu. Pastinya di ruangan tertutup sih. Kasian ntar, makin ketahuan hanya bisa merangkai kata-kata manis, tapi isinya kopong. Terus nanti kalau ada kesalahan yang tidak bisa dijawab oleh Anies, dia akan berkelit dan ngeles, serta menyalahkan anak buahnya atau sistemnya lagi. Yang pasti Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies, sudah tahu modusnya. Tentu sekelas Sri Mulyani tidak perlu mikir banyak untuk bikin Anies tidak berkutik. Kita tunggu saja. Demikian kura-kura. Bagaimana menurut Anda?